Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran besar. Keinginan membunuh tiba-tiba melonjak di mata Lei Ying, Huo Jin dan yang lainnya setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi secara intens. Siapkan formasi. Beberapa tangisan keras bergema di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka yang berasal dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan seperti kilat. Pilar Douqi yang menakutkan dibebankan ke awan dari segala arah. Aura yang kuat menyebabkan hati para pengamat di luar pegunungan itu bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena mereka tidak menyerang. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam menghadapi pertempuran besar yang begitu kejam. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah. Senyuman di wajah Hun Tiandi perlahan menghilang saat dia berdiri di langit. Dia sekali lagi berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampaknya ceria. Dia menunduk untuk melihat kelompok Xiao Yan. Sepertinya dia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Dia juga mengerti bahwa Yu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk dan menonton klan Hun mereka mendapatkan 8 batu giok dan berhasil membuka rumah dewa kuno. Hun Tiandi, serahkan giok kuno itu. Kalau tidak, kami pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun Anda. Mata Lei Ying sangat marah saat dia berteriak. Hun Tiandi tanpa sadar tertawa mendengar ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan giok kuno di tangannya ke cincin penyimpanannya sebelum dia tersenyum berkata, "Oh, saya benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Anda berakhir dalam situasi ini jika Anda memiliki kemampuan ini. Hun Tiandi, kami tidak akan mengizinkan dengan mudah membuka rumah dewa kuno." Wajah Gu Yuan sedalam air. Tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Xiao Yan, Ling Ying, Yan Jin dan para ahli, yang lebih kuat dari bintang 5 Do Sheng dari 3 klan serta aliansi rumah langit, naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit berubah. Dalam hal jumlah ahli tingkat atas, 3 klan dan gabungan aliansi Istana Langit tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Gu Yuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dengan kehancuran klan Xiao, tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun saya. Hun Tiandi tertawa. Gu Yuan mengerutkan kening. Dia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong padanya?" Semua anggota klan Lei mendengarkan, gunakan formasi 9 naga Sky Lightning. Dimengerti. Banyak ahli dari klan Lei menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan Lei Ying. Segera, banyak sinar cahaya perak terang muncul dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi badai petir yang dahsyat di langit. Cahaya perak menyala. Akhirnya, itu berubah menjadi naga petir berukuran 10.000 kaki. Guntur yang menggelinding menyebabkan tanah bergetar. "Pergilah!" Saat naga petir muncul, itu dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. "Klan Yan, teknik langit terbakar yang hebat!" Yan Jin berteriak dingin setelah klan Lei menyerang. Api yang mengerikan segera melonjak. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya, nyala api berubah menjadi lautan api yang bergulir menuju klan Hun. Cermin Dewa Kuno. Klan Gu juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat.
Sinar cahaya mengalir di atasnya. Segera setelah itu, pilar cahaya yang jauh lebih besar ditembakkan. Swos. Semua serangan meletus saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun. Hun Tiandi menyaksikan serangan ganas yang melesat dari bawah dengan mata acuh tak acuh saat dia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara bentrok muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergejolak di atas rantai. Tiba-tiba, banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan jeritan sengsara yang tajam. Bang bang bang! Banyak serangan tiba-tiba datang saat jaring hitam terbentuk. Segera, seluruh tempat itu bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan. Tanah retak, membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan. Jaring hitam itu runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar. Namun, itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum runtuh. Kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap. Hun Tiandi, kali ini biarkan kita berdua memutuskan pemenangnya. Kaki Gu Yuan menginjak ruang kosong. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer dengan cara yang luas dan perkasa. Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Gu Yuan. Dia mengerti kalau mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus menahan satu sama lain. Jika tidak, formasi kedua belah pihak akan runtuh. Biaya! Lei Ying dan Yang Jin berteriak keras setelah melihat Gu Yuan turun tangan untuk menahan Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara swos. Segera, pertarungan besar meletus di langit. Lei Ying dan Yang Jin memiliki target yang jelas. Mereka langsung mengunci Nihility Devouring Flame. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang digabungkan bisa menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kamu mendapatkan beberapa keuntungan terakhir kali? Nihility Devouring Flame tertawa dingin setelah melihat duo Lei Ying menyerang ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung mengarah ke duo Lei Ying. Segera, kekuatan melahap yang menakutkan menyebar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan ekspresi yang besar. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit Douzun dari ahli dari klan Hun menjadi debu. Tubuhnya langsung berkedip dan dia muncul di depan ahli lain. Setiap kali dia menyerang, akan ada ahli dari klan Hun yang dikalahkan. Bahkan beberapa ahli Dou Sheng terluka parah dan dipaksa kembali ke tangan Xiao Yan setelah beberapa pertukaran. Xiao Yan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa dia selesaikan dengan cepat. Saat ini, dia ingin membunuh ahli paling banyak dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Saat ini, dia ingin menggunakan kecepatan tercepat untuk membunuh paling banyak orang dari klan Hun. Dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa di negara juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh yang kaya menutupi tubuh Xiao Yan. Bang!
Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalam kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit Du Sheng menjadi sekelompok darah. Dia mengepalkan tangannya dan fragmen jiwa yang tersisa diuapkan menjadi apa-apa. Ci! Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tepat saat dia baru saja membunuh elit Du Sheng ini dari klan Hun. Api hitam pekat melonjak. Itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang bagian belakang kepala Xiao Yan. Namun, tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiao Yan saat dikirim terbang dengan suara dentang. Adegan itu tampak seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Hun Misheng, kamu memang masih hidup. Xiao Yan menoleh. Matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya, perasaan dari jiwa di state-nya memungkinkan dia untuk segera mengenali yang terakhir. Orang ini adalah kepala aula jiwa, Hun Misheng, yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah dibunuh oleh Xiao Yan saat itu. Xiao Yan, aku tidak akan mati begitu saja. Sir Nihility telah membantu saya membuat tubuh dengan nyala api intinya. Diri saya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dulu. Api hitam bergejolak saat sepasang mata merah, yang penuh kebencian, menatap Xiao Yan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman yang dipancarkannya. Sebuah busur terbentuk di atas wajah dingin sedingin es Xiao Yan setelah dia mendengar ini. Serahkan hidupmu padaku. Tangan Hun Misheng gemetar. Api hitam pekat langsung berubah menjadi rantai api hitam besar 1000 kaki yang dengan licik melesat ke arah Xiao seperti ular ganas. Pecah! Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda penyerangan saat menghadapi serangan Hun Misheng. Dia hanya mengucapkan satu kata. Retak! Fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyapu setelah suara Xiao Yan terdengar. Rantai api hitam itu runtuh hampir seketika. Bahkan api hitam di atasnya menjadi redup yang tak tertandingi. Serangan dari jiwa di state adalah sesuatu yang bahkan bintang 8 Du Sheng tidak berani meremehkan. Meskipun Nihility Devouring Flame telah menghabiskan banyak upaya untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling banyak pada bintang 7 Du Sheng atau lebih. Ada terlalu banyak celah dengan Xiao Yan saat ini. Yang dibutuhkan hanyalah pertukaran singkat untuk Hun Misheng dikalahkan begitu cepat. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melangkah ke jiwa di state, dia tidak percaya bahwa dia akan sangat menyedihkan di tangan pihak lain. Menarik! Meskipun pikiran jahat berputar-putar di dalam hatinya, Hun Misheng juga mengerti bahwa dirinya saat ini tidak lagi cocok dengan Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik ke belakang. Kali ini kau tidak akan bisa kabur. Mata Xiao Yan menatap Hun Mitian dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia mengambil langkah ke depan dan ruang berfluktuasi. Dia benar-benar muncul di belakang yang terakhir dalam mode seperti hantu. Dia menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mitian. Kekuatan menakutkan dari jiwa di state meletus tanpa ditahan. Bang! Tubuh Hun Misheng tiba-tiba menegang di tengah suara rendah dan dalam yang teredam. Api hitam di sekelilingnya segera menghilang, menampakkan sosok keriput di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tapi mata Hun Mitian itu berlubang. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena disambar jari Xiao Yan sebelumnya. Apakah ini tekanan spiritual dari The Soul State? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat jarinya. Dia tidak menggunakan douki apapun untuk purifying Demonic Lotus Flame untuk membunuh Hun Mitian. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh yang terakhir dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan seperti itu memang pantas untuk kata, silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.